Kurang ajar kenapa? Ini makhluk yang ada di tubuh Bu Sumi ini hanya tertawa. Suaranya ini bukan Bu Sumi. Ini Rara dengan jelas melihat ada makhluk yang sangat mengerikan dengan mengenakan pakaian serba putih, penuh darah. Putihnya ini penuh darah dan rambutnya ini panjang. Ini panjangnya ini lebih panjang dari tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Seperti biasa absen. Kalian tahu gak sih dengan kalian absen ya kan? Ini dari pihak YouTube. Ini ngirim email ke saya. Berarti ada interaksi antara kalian dan tayangan ini. Dengan seperti itu, ini YouTube kayak ngasih bonus. Dari bonus tersebut, sebagian akan kita sumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk hasil kemarin kita sudah berhasil menyumbangkan ke adik-adik kita, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, dengan kalian absen secara nggak langsung bener-bener kita ini menyumbangkan loh. Nggak cuma dari saya, nggak cuma dari Rian Agus Widodo dan tim, tapi kalian juga ini berpengaruh, ikut juga menyumbangkan. Jadi nonton tayangan ini sembari berbagi. Apalagi kalau ada iklan nggak di skip. Tapi semua ini butuh keikhlasan dari kalian semuanya. Kalau ada iklan terus memang buru-buru pengen nonton, ya nggak apa-apa di skip. Tapi kalau memang mau nungguin, ya silahkan. Ya, tidak memaksakan gitu kan. Buat teman-teman di rumah nih, saya ngasih tahu nih, kadang-kadang ada gambar ya kan di YouTube, ini yang judul dan tata letak huruf-hurufnya ini sama kayak gambar saya. Misalkan nih ya kan, nih seperti ini nih. Nah, kalau ada gambar yang hampir sama, gambar depannya ini tampilannya hampir kayak saya, hurufnya kuning, terus ada gambarnya sebelah kanan. Jangan sampai kalian ini tertipu ya. Soalnya sekarang banyak banget yang logo horornya ini seperti punya saya gitu kan. Jadi, untuk membedakan, punya saya ini ada foto sayanya. Untuk video saya, pasti saya ngasih foto di depan. Biar kalian ini pas ngeklik bener-bener, oh ya ini tayangannya Mas Dodo, ini tayangannya Rian Agus Widodo, oh ini tayangannya Yusuke Official gitu. Yang ada gambarnya saya berarti ini tayangan saya gitu. Pokoknya yang nggak ada gambar sayanya, nggak ada foto sayanya, berarti bukan punya saya. Oke, cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini namanya nggak disamarkan. Pengirimnya namanya Ara dari daerah Lampung. Ara ini hidup dengan keluarganya di satu desa. Ara mempunyai 2 adik. Setiap harinya Ara ini diteror suara-suara misteri. Dan beberapa kali Ara melihat penampakan-penampakan yang sangat mengerikan. Tapi anehnya, ini justru yang kesurupan, ini justru bapak ibunya Ara. Bukan Ara sendiri yang kesurupan, malah ibu bapaknya. Dan mengakibatkan kematian. Dapatkah Ara ini menghentikan semua ini dan menemukan jawabannya agar keluarganya ini bisa selamat? Kalian sudah penasaran dengan cerita Ara? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, ya kan, setiap saya cerita ini nama tempat kan disamarkan. Kali ini tidak ada penyamaran. Tidak ada penyamaran nama. Kejadian ini tahun 2015. Ara hidup dengan bapak ibu dan kedua adiknya. Bapaknya Rara ini namanya Yanto dan ibunya bernama Sumi. Di sini saya mau menggambarkan rumah Rara. Depannya ini ada sebelah pojok, ini ada pohon bambu yang benar-benar lebat sekali. Tapi ini ikutnya kebun orang, bukan kebunnya Rara, bukan halamannya Rara. Jadi depan rumahnya di sebelah pojok ini ada pohon bambu banyak. Nah, sebelah kanannya Rara, ya kan? Kalau dari saya ini kan kanan nih. Nah, sebelah kanannya Rara ini ada kebun yang lebat. Jadi rumah Rara ini dihimpit 2 kebun. Banyak pohon-pohon besar di kebun tersebut. Nah, Rara sendiri ini kelas 1 SMA. Kalian bisa membayangkan kan? Kelas 1 SMA seperti apa? Seorang perempuan. Nah, ini Rara kelas 1 SMA. Pada suatu hari, Rara sepulang sekolah, yang biasanya di depan rumah Rara ini rame, yang biasanya halaman rumah Rara ini sering buat main, tetangga-tetangga segala macam. Ini pada hari itu sepi, nggak ada aktivitas di depan rumah Rara. Pada saat itu Rara pulang, ini Rara lihat kiri kanan, kok tumben, sepi. Ini orang-orang pada kemana? Di situ karena memang Rara aktivitas pada di jam sekolah ini sangat-sangat melelahkan, akhirnya Rara tidak memikirkan hal itu. Rara langsung memasuki rumah. Bisa digambarkan rumah Rara ini sangat sederhana sekali. Nah, Rara masuk. Nah, pada saat Rara masuk, nah 2 adiknya ini lagi main.
Rara ini langsung menemui ibu. Ibunya ini ngomong sama Rara, kok kayaknya lusuh banget Dok, lemes banget kayaknya. Iya Bu, Rara capean kali Bu. Bu, kok tumben depan rumah sepi Bu, biasanya tetangga-tetangga sini pada main. Iya, ibu juga gak ngerti. Oh ya wis, kayak Rono maem, udah tak masakin ibu, kamu ganti baju terus makan. Loh, ibu mau kemana? Ibu mau ke depan ke warung, ibu mau beli sayur. Oh ya wis Bu. Akhirnya Rara ganti baju dan Rara ini makan. Tapi Rara masih ngeliatin halaman depan. Tumben, selama Rara ada di situ, tinggal di situ, ini halaman rumahnya karena tanahnya ini tanah bener-bener apa ya, halus, lembut, terus adem, banyak anak-anak bermain di situ. Tanahnya ini lembab, gersang juga enggak gitu loh. Kalau di pedesaan masih banyak. Nah, tahun 2015 di tempat Rara seperti itu. Rara ini aneh, tumben kok Rara bocah dolan yo. Terus adik-adik kok bermainnya ini di rumah. Rara bingung. Tumben banget, biasanya ini rame. Kadang Rara aja ikut, sebelum masuk rumah kadang Rara ikut bermain di situ. Walaupun Rara ini udah kelas 1 SMA, ini naruh tas terus ikut main di situ. Kadang ada main karet, kadang ada main yang dari pecahan genteng gitu kan ya, yang dilempar-lempar kayak gitu kan. Kayak di tempat saya ini, di daerah saya ini namanya cengklean. Rara bingung, tumben. Biasanya itu rame, anak-anak kecil di situ main. Dan pada saat itu bener-bener hawanya ini lain. Ini ada apa sebenarnya? Pada saat itu setelah Rara ini selesai makan ya kan, Rara ini mencoba untuk masuk kamar. Rara ini niatnya ini pengen tidur siang, karena memang aktivitas benar-benar penuh dari pagi ya kan. Di sekolah ini Rara banyak aktivitas. Nah, Rara ini pengen istirahat. Rebahan lah Rara. Baru 5 menit Rara rebahan ya kan. Baru 5 menit antara mau menjelang tidur dan enggak. Ini tiba-tiba Rara mendengar suara rintihan. Padahal jam 2 siang. Rara mendengar suara rintihan. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Rara kaget di sini. Hah? Suara apa? Kok suaranya kayak ada di depan rumah? Di depan rumah emang ada apaan sih? Akhirnya Rara ini langsung bangun. Perasaan adik-adik ini main di ruang tamu nih. Akhirnya Rara keluar dari kamar dan tanya ke adik-adiknya, "Dek, kalian tadi dengar suara orang minta tolong nggak?" "Enggak kok Mbak." Rara bingung di sini. Terus suaranya siapa? Rara ini keluar rumah. Dan pada saat Rara keluar rumah, ini Rara ngecek di luar kamarnya Rara nggak ada orang, ya kan? Di samping rumah gitu kan? Ini nggak ada orang. Di depan rumah nggak ada orang. Tapi Rara dengan jelas mendengar suara itu, kayak ada seorang perempuan yang kesakitan. Rara bingung kan di sini. Ini pas saya nerima cerita ini, saya mikir, masa iya siang-siang ada suara seperti itu? Dari tim juga ngomong, iya masa ada siang-siang ada setan? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu akhirnya Rara masuk ke rumah. Rara masuk rumah dan Rara melanjutkan tidurnya. Bangunlah sore hari. Pukul 4 sore Rara dibangunkan ibunya. "Dok, sholat Dok, bangun." "Oh ya Bu." Rara bangun sholat segala macam. Dan tibalah pada malam hari. Jam 7:30 malam ibunya ini masak. Setelah semuanya sholat isya ya kan, ibunya ini masak. Ibunya masak terus makan malam bersama. Ibunya bilang, "Sebelum lanjutin belajar, kalian pada maam dulu. Yo, nanti habis itu belajar, setelah belajar pada bubuk." Bu Sumi ngomong seperti itu. Akhirnya semua pada makan. Makan semua ada di dapur. Jadi ada meja panjang. Nah, di situ makan bareng di situ. Saat mereka makan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang sekolah Rara, tentang sekolah adik-adiknya. Di situ Pak Yanto juga ngomong sama Rara gimana sekolahnya, segala macam gitu kan. Bercengkrama sembari makan ya kan. Saat mereka ini lagi makan, tiba-tiba ada suara ketukan pintu di luar. Dak 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 dak. Dak 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 dak. Nah, kebetulan pada saat makan, Rara ini udah hampir mau habis. Pak Yanto ini nyuruh istrinya, "Bu, ono tamu ketok ibu, buka no." Nah, Rara langsung ngomong, "Biarin Rara aja Pak, Rara udah selesai kok ini makannya. Tinggal berapa sendok lagi." Dihabiskanlah sama Rara. Setelah itu piringnya ditaruh di tempat cucian piring. Rara ini langsung bergegas, "Udah Bu, Rara aja Bu." Rara bergegas ke depan. Rara ini bertujuan mau membukakan pintu, takutnya ada tamu atau apa gitu kan ya. Ke depan nih, ke depan jalan. Nah, pada saat itu suara ketokan ini semakin keras. Dak 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 dak. Iya sebentar, lagi jalan." Rara sampai seperti itu. Ini kalau toh tamu, kenapa kenceng banget? Ini bukan yang suara satu ketukan enggak. Tapi ini kayak
Lebih kayak apa ya? Kayak pintu mau didobrak-dobrak gimana sih? Masa iya mertamu seperti itu? Ya kan Rara melangkah. Dan setelah itu Rara membuka pintu. Jegrek. Ketika Rara buka pintu, boom, Rara kaget. Loh, kok nggak ada orang? Masih jam 7:30 loh. Rara bingung di sini. Loh, kok sepi? Nggak ada orang? Rara keluar. Rara coba ngecek kiri kanannya Rara. Nggak ada aktivitas apapun. Ini siapa? Tadi padahal kenceng banget. Akhirnya Rara nggak mikir lagi kan? Atau mungkin tadi orang nggak dibuka-bukain, akhirnya orangnya pergi lagi. Pikir Rara seperti itu. Atau mungkin orangnya udah pergi duluan sebelum aku bukain. Ya, ditutup kembali pintunya. Jegrek. Rara kembali masuk. Nah, baru berapa langkah dari pintu tadi, ya kan, setelah Rara menutup pintu, Rara membalikan badan, Rara ini mau menuju ke keluarga lagi kan, mau ngumpul lagi kan di situ. Ini Rara baru berapa langkah, tiba-tiba Rara mendengar kembali suara ketukan pintu tadi. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Rara bingung. Kok aneh sih? Iya sebentar. Siapa sih? Dan suara ketukan tadi tiba-tiba berhenti. Disitulah Rara ini tidak membukakan pintu malah. Akhirnya Rara mikir, aku gak akan membuka pintu dulu nih. Aku gak bakal bukain pintu dulu. Ini ada apa sebenarnya? Ini ada apa sebenarnya? Nah, pada saat itu Rara ini ngintip di jendela. Kordennya ini disingkapkan, ya kan? Disingkapkan sedikit dan Rara ini ngintip. Ini siapa sih? Rara lihat, kok ada baju putih? Dilihat terus menerus karena nggak begitu jelas. Akhirnya Rara sedikit membuka lebih lebar kordennya, dibuka lebih lebar biar Rara ini lihat. Dan pada saat Rara ini membuka dengan lebar, boom, ternyata ini di depan pintu ini pocong. Boom, pocong. Ternyata di depan pintu ini ada pocong. Tak lama kemudian Rara dengan rasa takutnya yang sangat luar biasa, dengan jelas Rara ini melihat. Ini jaraknya gak ada 1 meter. Rara ini di dalam, dia di luar kan. Ini jaraknya gak ada 1 meter. Dia di pintu, ini jendelanya. Rara ngeliat kan, ini siapa? Ya Allah, Rara kaget. Ternyata pocong tersebut ini mengetok pintu gak pakai tangan. Dia memakai kepalanya pocong tersebut. Duk 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 duk. Dibentur-benturkanlah kepala pocong tersebut di pintu. Rara kaget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rara takut kan di sini. Masa iya ini pocong, beneran pocong. Rara ini mengamati bener-bener kelamaan. Ini kepala dibentur-benturkan di pintu. Saat Rara panik, ketakutan, Rara ini langsung buru-buru ke meja makan, gabung lagi sama keluarganya. Pada saat itu Pak Ento nanya, bapaknya Rara ini nanya, "Sopo to, Nduk? Kok gedor-gedor pintu kenceng banget?" "Oh, temen Rara Pak, mau pinjem buku." "Oh, tak kirain siapa." "Oh ya wis, kamu mau makan lagi nggak?" "Udah Pak, Rara mau belajar." Padahal Rara ini ketakutan. Tapi Rara di sini mikir, kalau Rara ini jujur, ini satu keluarga ini ketakutan semua. Takutnya adik-adiknya ini jadi takut segala macam, nggak mau belajar karena ini jam masih belajar, belum begitu larut malam gitu loh. Rara mikir, tapi Rara ketakutan, masih menyimpan ini semua. Karena bapaknya ini sering nggak pulangnya apa? Bapaknya Rara ini sering lembur. Bapaknya Rara ini kerja di pabrik, karyawan pabrik. Ini yang membuat Rara akhirnya nggak mau adik-adiknya ini jadi ketakutan terus malas belajar. Rara ini menyimpan rasa takutnya sendiri. Ketakutannya ini disimpan, jangan sampai semua keluarga ini tahu. Setelah makan selesai kan, ini Rara sempat belajar sebentar, tapi Rara masih kepikiran soal pocong tadi yang gedor-gedor pintu depan rumah. Rara ini ngadep buku, mau belajar di dalam kamar, tapi mikir, kok aneh ya tadi, kok ada pocong ya. Nah, saya menceritakan di sini nih, Rara ini bisa dibilang ini punya rasa takut gitu, tapi dia nggak mau untuk membagikan rasa takutnya ke adik-adiknya, ke keluarganya. Jadi mending aku aja udah yang diliatin. Rara mending merasakan yang seperti itu. Mending aku aja, jangan sampai adik-adikku melihat. Rara masih kepikiran pocong tersebut. Akhirnya Rara belajar ini nggak fokus. Rara menutup buku, Rara ini keluar kamar. Nah, kebetulan satu keluarga ini lagi di depan TV. Adik-adiknya juga sudah selesai belajar. Ini adik-adiknya, ibu bapaknya Rara ini di depan TV lagi nonton TV bareng. Pada saat itu Rara ngomong sama ibu bapaknya, "Pak, Bu, Rara tidur dulu ya, nggak bisa ngumpul. Yang biasanya kita ngumpul, kayaknya Rara hari ini langsung pengen cepet tidur, Bu." "Oh gitu toh, Nduk? Ya wes nggak apa-apa. Dek, kamu nggak bobo?" "Enggak, lagi nonton TV, nanti sebentar lagi." Adik-adiknya Rara ini nggak mau tidur setelah belajar ini. Akhirnya Rara, karena udah pamitan, Rara ini masuk kamar. Rara masuk kamar terus Rara ini rebahan.
Saat itu Rara benar-benar melupakan hal tadi. Pokoknya Rara buru-buru pengen cepet-cepet ngelupain hal tadi. Bantalnya ini ditutupin ke muka Rara. Pokoknya gak pengen denger kejadian tadi. Kurang lebih berjalan waktu 1 jam. Rara ini sudah tertidur 1 jam, kurang lebih ya kan. Tiba-tiba Rara ini mendengar ada suara tangisan adik-adiknya. Ibu, adik-adiknya ini pada menangis. Nah, Rara terbangun. Hah? Suara apa? Suara apa? Dan ternyata benar. Di luar kamar Rara, ini Rara mendengar dengan jelas adik-adiknya ini sedang menangis. Ibu, Rara langsung keluar. Pada saat Rara membuka pintu kamar, Rara keluar. Di sini Rara melihat kalau bapaknya ini sedang memegangi tangan ibunya. Emang memegangi kenapa, Mas? Emang kenapa Mas Dodo, ada apa dengan ibunya Rara? Ini ibunya Rara sudah banyak luka di tubuhnya dan memegang pisau. Rara, tolongin bapak Rara, selamatin adik-adikmu Rara, tolong Rara. Lah Rara bingung di sini. Ibu kenapa? Ibu di sini langsung melotot ke Rara. Dan pada saat itu juga mata ibunya ini bener-bener merah nyala. Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Jadi di sini ibunya ini kayak rakus. Ibunya ini kayak mau membunuh seseorang. Ibunya ini kayak mau menghabisi nyawa. Rara bingung di sini, ketakutan. Ibu kenapa Bu? Bu, istighfar Bu. Ibunya ini sambil memegang pisau. Dan anehnya, bapaknya Rara ini yang tenaga laki-laki ini sampai kepintal-pintal megangin tangan istrinya. Pak Yanto ini memegang tangan istrinya Bu Sumi ini sampai kepintal-pintal, nggak kuat sendiri. Rara bingung di sini. Ibu kenapa? Nah pada saat itu juga Pak Yanto ngomong sama Rara. Rara, tolong, kamu langsung keluar, minta tolong sama warga. Rara langsung keluar, minta tolong sama warga. Tolong. Dan ada beberapa warga yang datang. Ada 5 orang datang ke situ dan Rara ini langsung ngomong, Pak, titip adik-adikku Pak, titip adik-adikku. Di situ ada yang namanya, kita sebut aja namanya Pak Ali, yang kayak dituakan di situ. Rara ini ngomong sama Pak Ali, ibu kalah Pak Ali, ibu nggak tahu kenapa itu kok ibu tiba-tiba seperti itu. Terus Pak Ali ngomong, ini ada yang nggak beres Nduk. Ada beberapa warga yang langsung masuk ke rumah ya kan, masuk ke rumah untuk membantu melepas pisau yang ada di tangan Bu Sumi. Dan di sini Pak Ali ngomong, ayo ikut Bapak. Kemana Pak? Kita ke tempat Kiai Imam. Akhirnya Ara sama Pak Ali ini ke tempat Kiai Imam. Sesampainya di tempat Pak Kiai Imam, Ara menceritakan kalau Ara ini melihat pocong pada pukul 7:30. Ara ini menceritakan, nah sekarang ibunya ini baru Ara tertidur, justru ibunya kesurupan. Nah akhirnya Kiai Imam ini datang ke situ. Setelah sesampainya rumah, ini kondisi Bu Sumi ini banyak sayatan luka. Jadi Bu Sumi ini kayak melukai diri sendiri dan pengen melukai anak-anaknya. Nah pada saat itu Pak Imam datang, Pak Imam ini langsung berdoa, pegangin tolong. Ada beberapa warga yang megangin, termasuk Pak Ali, ya kan? Pak Ali ini megangin kenceng ya kan? Tangan kiri kanannya Bu Sumi ini langsung dipegangin warga. Banyak luka sayatan dari pisau. Ini dari Bu Sumi sendiri. Dan setelah itu pisau ini dilepas. Pisau ini kenceng sekali. Pisau ini digenggam Bu Sumi ini sangat kenceng sekali. Pada saat itu sampai terlepas. Dan setelah pisau dilepas, disitulah Pak Kiai Imam ini membaca doa. Terus darah mengalir terus nih, darah di tangan Bu Sumi, di anggota badannya Bu Sumi terus mengalir. Di tengah-tengah Pak Imam ini berdoa, di sela-sela Pak Imam ini berdoa. Pak Imam ini menanyakan ke Bu Sumi, kowe iki sopo? Kamu ini siapa? Kok mengganggu keluarga ini? Ada apa dengan keluarga ini? Kowe dudu panggonane ning kene kuwi bukan panggonanmu. Kowe kudu lumos kok kene. Pak Imam ini ngomong seperti itu. Dan Bu Sumi yang ada di tubuh Bu Sumi tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang ini suaranya bukan dari Bu Sumi. Aku penunggu kebun ngarep. Aku penunggu kebun papringan ngarep. Aku penunggu kebun yang ada di depan rumah. Kebun ngarep omah, papringan ngarep, yang ada bambu-bambunya itu. Itu rumah kamu? Iya. Terus kenapa kamu kok ganggu keluarga ini? Kok kamu ganggu Bu Sumi? Sumi sudah kurang ajar sama aku. Kurang ajar kenapa? Ini makhluk yang ada di tubuh Bu Sumi ini hanya tertawa. Suaranya ini bukan Bu Sumi. Dan di situ Pak Yai terus berdoa. Dan saat Pak Yai berdoa, Pak Yai ini minta air, disiramkanlah air tadi yang sebagian sudah diguyur di kaki, dibasuhkanlah air tadi di muka Bu Sumi. Di wajah Bu Sumi dibasuhkan.
Dan akhirnya pada saat itu juga Bu Sumi ini pingsan. Sumpah ngeri banget. Pada saat itu darah yang ada di tubuh Bu Sumi ini ngalir terus menerus karena kena pisau. Ini benar-benar untungnya urat nadi Bu Sumi ini gak putus. Ini sudah mendekati urat nadi kok. Dia kayak menyiksa diri sendiri sama mau bunuh kedua anaknya, adik-adiknya Ara. Dan pada akhirnya Bu Sumi dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi Bu Sumi pingsan. Setelah Bu Sumi ini dibawa ke rumah sakit, Ara ini mencoba bertanya sama bapaknya. Pak, Ara mau nanya, sebenarnya ada apa Pak? Kok tiba-tiba saat Rara ini tidur, Rara ini dengar suara adik-adik pada nangis. Ketika Rara keluar ternyata ibu sudah seperti itu Pak, kesurupan seperti itu. Ada apa sebenarnya? Bapaknya cerita. Jadi saat Ara ini pamitan tidur, tiba-tiba pada saat itu suasana lagi nonton TV yang tadinya ada bercanda, ngobrol segala macam. Bu Sumi ini terdiam. Bu Sumi terdiam dengan aneh. Beberapa kali Pak Yanto ngajak Bu Sumi ngobrol, Bu Sumi tidak nyaut. Pak Yanto ini nanyain, ibu kok diem sih Bu? Kita lagi pada bercanda nonton TV. Mumpung bapak ini di rumah kok Bu, nggak shift malam, kata Pak Yanto. Bu Sumi hanya terdiam. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba wajah Bu Sumi ini memucat. Pak Yanto bingung. Kok ibu kelihatan pucat ya Bu? Ini nggak menjawab. Sehuruf pun Bu Sumi nggak menjawab. Pak Yanto bingung di sini. Ibu kenapa toh Bu? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah pada saat itu Bu Sumi justru berdiri. Yang tadinya lagi duduk-duduk bareng di depan TV, Bu Sumi ini justru berdiri, melangkahkan kaki menuju ke dapur. Pak Yanto curiga, bojoku nih ngopo toh? Istriku kenapa? Pak Yanto mengikuti Bu Sumi. Nah kebetulan nih mau masuk dapur ini kayak ini ada korden nih, mau masuk ke dapur di pintu ini ada korden. Jadi pintunya ini ada kordennya. Gak pakai pintu tapi hanya pakai korden. Nah pada saat itu Pak Yanto ini langsung menyimbangkan korden tadi. Setelah Pak Yanto ini menyimbangkan korden, ternyata di situ Bu Sumi ini berputar-putar. Dia merenggangkan tangannya, ya kan? Merenggangkan tangan terus tiba-tiba Bu Sumi berputar-putar. Pak Yanto bingung. Ibu neng opo? Bu Sumi tidak memperdulikan panggilan dari Pak Yanto. Bu Sumi terus berputar di situ. Di tengah-tengah dapur ini Bu Sumi berputar. Jadi berputar, merenggangkan tangan sambil berputar. Setelah berapa kali putaran, yang dituju Bu Sumi adalah pisau. Pisau dapur diambil oleh Bu Sumi. Ini Bu Sumi tanpa mengatakan apa-apapun, ini melihat Pak Yanto juga bingung. Ibu kalah apa piye? Ibu kenapa Bu? Pak Yanto ini berusaha langsung megangin, tapi anehnya di sini Pak Yanto malah terbanting. Pak Yanto ini disingkirkan dengan Bu Sumi dengan mudahnya. Pak Yanto ini sampai terbanting. Dan yang mau diarahkan, yang mau dibunuh justru anak-anaknya yang lagi pada nonton TV. Pak Yanto langsung terbangun langsung megangin Bu Sumi. Nah anak-anaknya ini masuk kamar, Bu Sumi ini berusaha ngejar. Bu Sumi ini berusaha ngejar anak-anaknya yang ngumpet masuk ke kamar. Nah pada saat itu karena dipegangin Pak Yanto, ini justru Bu Sumi marah mengarahkan pisaunya ke tubuh Bu Sumi sendiri, menyayat-nyayat tubuhnya Bu Sumi sendiri. Berkali-kali Pak Yanto megangin jatuh lagi. Padahal Bu Sumi nggak begitu besar badannya, masih besaran Pak Yanto. Pak Yanto ini kayak bener-bener lawannya ini kayak nggak bisa. Tenaga manusia normal ini nggak bisa. Pak Yanto berkali-kali jatuh. Dan Bu Sumi ini justru malah nyayat-nyayat badannya Bu Sumi sendiri. Ini kenapa sebenarnya? Ada apa ini? Itulah yang diceritakan Pak Yanto terhadap pertanyaan Rara. Seperti itu Dok. Ibu itu kayak gitu makanya Bapak bingung. Keesokan harinya ibunya ini tersadar. Ibunya ini juga kaget melihat tubuhnya ini banyak sayatan-sayatan luka. Pak lah ibu kenapa Pak? Bu, ibu semalam itu ngamuk Bu. Ngamuk piye toh Pak? Ibu kesurupan Bu. Untung ada Kiai Imam Bu. Ini diminum Bu. Ada air dari Pak Kiai Imam, udah diminum aja Bu. Airnya diminumkan. Dan pada saat itu Rara ini ngomong sama bapaknya, Pak, Rara mau berangkat sekolah Pak. Oh ya wis nduk, hati-hati. Rara berangkat sekolah. Rara pulang nih dari rumah sakit, Rara menuju ke rumah. Rara mandi segala macam, ganti baju terus berangkat sekolah. 2 hari kemudian Ara ini sedang nyapu-nyapu di depan rumah. Tiba-tiba Ara ini melihat ini ada ibunya pulang. Ibu dan bapaknya ini dari rumah sakit naik beca, turun di depan. Terus mereka ini jalan kaki. Duk, ibu udah sembuh toh Bu? Udah.
Udah mendingan ini udah dijahit-jahit sama dokter. Ya bu, ibu banyakin istirahat bu. Rara ngomong seperti itu menyambut ibunya dan memeluk. Adik-adiknya Rara juga langsung memeluk ibu-ibunya. Adik-adiknya Rara ini cewek-cewek, langsung memeluk ibunya. Ibu jangan seperti itu lagi ya bu. Kita takut bu, kita takut. Iya ibu juga nggak ngerti Nduk, ibu nggak ngerti. Akhirnya Rara bilang sama ibunya, udah bu langsung istirahat aja bu, masuk ke rumah bu, masuk ke rumah. Saat ibunya masuk ke rumah, begitu juga dengan Pak Yanto masuk ke rumah, Rara ini paling belakang. Nah pada saat itu juga Rara ini melihat sekelebatan. Ih, ada bayangan apa? Rara berhenti akhirnya. Pada saat Rara berhenti, Rara ini mengecek ke sekitaran. Dan pada saat Rara ini ngecek kiri kanan, Rara kaget. Di pojokan yang ada kebun bambu tadi, kebun bambu yang ada di depan rumah, yang bener-bener lebat sekali, bambunya ini besar-besar. Di tengah-tengah bambu tersebut, ya kan, ini udah nggak mungkin orang ini bisa masuk di selipan bambu. Sudah nggak mungkin banget ada orang bisa masuk nyelip ke tengah-tengah pohon bambu. Ini Rara dengan jelas melihat ada makhluk yang sangat mengerikan dengan mengenakan pakaian serba putih, penuh darah. Putihnya ini penuh darah dan rambutnya ini panjang. Ini panjangnya ini lebih panjang dari tubuhnya. Jadi rambutnya ini benar-benar sampai ke tanah dan muka makhluk itu benar-benar seram. Dan yang paling parah, ini matanya ini hampir keluar. Ya Allah, Rara ini melihat dengan jelas. Makhluk apa iki? Apa ini kuntilanak? Rara takut kan? Nah pada saat itu Rara langsung buru-buru masuk dan langsung menutup pintu. Ini ada apa? Padahal jaraknya ini nggak begitu jauh. Ini kurang lebih 8 meter dari perkebunan itu. Jadi di depan rumah, terus ini ada di sebelah pojok, tapi ikutnya kebun orang, ada pembatasnya. Kalau dari rumah Rara ini dengan jelas Rara ini bisa lihat jelas bambu-bambu itu lebat sekali. Pada saat itu akhirnya Rara ketakutan, Rara ini langsung masuk. Pintu ditutup dan Rara ini langsung menuju ke ibunya yang ada di kamar. Dan gak lama kemudian setelah Rara ini nemenin ibu, karena bapaknya ini sudah tidak berangkat 2 hari, karena di rumah sakit ini kan 2 hari kan. Bapaknya ini ngomong sama mereka nih, Ara, bu, bapak tak berangkat, gak enak sama teman bapak yang gantiin bapak. Oh yaudah pak, hati-hati. Akhirnya bapaknya Rara ini berangkat kerja. Pada saat itu di kamar ini adanya Ara dan ibunya. Adik-adiknya Ara ini ada di luar. Bu Sumi ini, ibunya Ara ini ngobrol sama Ara. Nduk, ibu ini pengen cerita, tapi ibu kok takut ya Nduk? Loh, kenapa tuh bu? Ara juga penasaran, kenapa kok pada saat itu kok ibu ini tiba-tiba bawa pisau terus nyayat-nyayat badannya ibu sendiri. Ara ini bingung. Iya Nduk, ibu tahu kalau ini ibu itu kesurupan, ibu tahu. Tapi ibu kan gak ngerasain kenapa awal-awalnya kok ibu bisa kesurupan, ibu kan gak ngerti. Ini bener-bener di luar sadar ibu Nduk. Semalam loh Nduk, ibu itu, aduh iya yo, ibu mau cerita gak ya? Cerita aja bu. Ara ini biar tahu apa yang dirasakan ibu. Jadi gini Nduk, semalam itu bapakmu ini tidur, gelar tikar di bawah ibu. Ibu tidur di ranjang rumah sakit, bapak ini gelar tikar di bawah ibu kan persis. Nah ada lemari kecil, itu ada air minum Nduk. Nah pada saat itu ibu ini haus banget Nduk. Itu jam sekitaran kurang lebih mungkin 1:30 pagi Nduk. Nah ibu itu haus. Ibu ini mau bangkit, mau duduk, ngambil air putih ini susah banget. Bener-bener susah. Ibu bingung, ibu manggil-manggil bapak, tapi posisi bapak ini kayak tidur pules. Ibu kasihan karena ibu tahu kalau hari ini berangkat. Ibu gak pengen ganggu bapakmu, kasihan. Terus memang bener-bener tangan ibu penuh luka, penuh jahitan. Nah ibu ini takut. Nah pada saat itu ibu berusaha kan Nduk, ibu berusaha ngeraih air minum yang ada di gelas. Tapi tiba-tiba pintu kamar ini terbuka sendiri Nduk. Pintu ruangan ibu ini terbuka sendiri. Kok ibu ngelihat ada kaki ngelangkah. Sopo yo. Dan gak lama setelah itu ibu perhatikan, ternyata suster Nduk. Perawat di situ deketin ibu. Nah ibu bilang, suster saya mau minum. Suster saya mau minum. Ibu itu bilang seperti itu Nduk. Terus bu, Ara nanya,
Saat itu ibu nanyain, Dok, suster ambilin saya minum. Tapi suster ini hanya berhenti di depan ranjang ibu. Berhenti sambil nunduk. Ibu bingung toh. Suster saya haus, saya mau minum. Suster ini diem. Nah ibu ngeliatin terus kan. Suster, saya mau minum, haus. Nah setelah itu susternya ini malah ngadep ke ibu. Mukanya ini pucat, Dok. Pada saat itu ibu bingung, Dok. Suster ini mukanya pucat, Dok. Tapi ibu tetap minta tolong, ibu ini haus. Kok suster malah diem? Saya haus, suster, haus. Pada saat itu susternya ini langsung ngambilin air minum. Dikasihkanlah ke ibu. Karena tangan ibu ini sakit, akhirnya suster ini memegang gelas, meminumkan ke mulut ibu. Saat ibu minum, baru berapa tegukan, tiba-tiba boom. Ini suster tiba-tiba ngomong, Bu, ini baru gangguan kecil, belum gangguan besar. Dan kalau gangguan besar itu datang, maka keluarga ibu akan ada yang meninggal. Tiba-tiba suster mengatakan hal itu. Ibu ini bingung sampai keselak. Tersedak air ini keluar. Dan saat air keluar, ibu ini muntah, ya kan, muntah air kan ya. Ibu Sumi ini batuk. Tiba-tiba boom, suster tadi ini berubah jadi kuntilanak. Rambutnya ini panjang, matanya ini merah, dan mukanya ini hancur. Kuku kuntilanak tadi ini benar-benar panjang. Nah pada saat itu kuntilanak tersebut ini justru malah ketawa. Akan ada yang mati di keluarga. Pada saat itu juga Bu Sumi langsung pingsan. Itu Nduk yang ibu ingat. Itu Nduk malam-malam loh Nduk. Pada saat itu ibu gak sempat minta tolong. Ini mulut susah banget untuk minta tolong. Ibu sangat ketakutan, ibu pingsan Nduk. Suster itu berubah, mukanya serem banget Nduk. Masa tuh Bu? Iya Nduk. Nah di sini sebenarnya kan si Ara ini juga merasakan hal yang sama. Berapa kali Ara dilihatkan penampakan-penampakan kan. Dan Ara sendiri belum jujur ke ibunya juga kan. Ara ini gak mau jujur karena Ara ini gak pengen ibunya ini kepikiran. Padahal Ara sendiri ini kan pernah dilihatin yang namanya kuntilanak, ya kan. Baru aja Rara sebelum masuk ke kamar, Rara dilihatin kuntilanak yang nyelip di pohon bambu. Jadi Rara ini kayak menyimpan, ya ampun, ini ada apa sebenarnya? Berapa hari kemudian pada malam hari, jadi ibunya ini karena masih banyak luka-luka ya kan, belum mengering penuh ya kan. Ara ini tidurnya ini mendampingi ibunya. Ibunya meminta, Ara, kalau bapak berangkat malam atau apa, pokoknya kamu bubuk sini ya. Loh, bukannya hari ini bapak nanti pulang Bu? Iya, pokoknya kamu nungguin ibu. Lah nanti adik-adik Bu, adik-adikmu kan udah biasa, mereka tidur bareng berdua di kamar. Udah kamu sementara di sini dulu ya Nduk. Ibu kalau butuh apa-apa, kalau adikmu kan nggak ngerti Nduk. Ya udah Bu, Ara di sini sama ibu. Ara di tempat tidur ibunya nih, tidur bareng, rebahan bareng. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Ara mendengar ada ketokan pintu. Dak 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 dak. Ara bingung. Siapa Bu? Bapak kali ya Bu? Bukain sana Nduk. Iya Bu. Pada saat Ara ini pelan-pelan menuju ke pintu itu. Dan saat dibuka jegrek, Ara ini udah ketakutan nih. Pas dibuka, boom! Ternyata ini pocong yang pernah mengetuk-ketuk pintu. Boom, 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 boom. Ara kayak Ara ketakutan. Pada saat itu Ara langsung terjatuh terjengkang. Dan saat Ara terjatuh terjengkang, bersamaan dengan itu juga, ini tiba-tiba bapaknya ini langsung ngomong, Ara, kamu kenapa? Ara kenapa? Terdengar suara bapaknya. Bapak pocong kan? Pocong yang mana? Ini bapak nak. Ini bapak. Tapi Ara melihatnya ini pocong. Ini bapak nak. Bapak pocong kan? Nak, ini bapak nak. Ara. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Karena yang pertama dilihat Ara ini pocong. Bener-bener pocong. Ara ketakutan di situ kan. Ya Allah. Ya Allah. Ini belum begitu malam, masih jam 10. Nah, pada saat itu bapaknya ini udah masuk, Ara ini nutup pintu kan. Pada saat Ara nutup pintu, Ara ini sandaran ke pintu. Udah nutup pintu dan memperlihatkan bapaknya masuk ke dalam kan. Ara ini nutup pintu. Jadi pintunya ini kayak didorong pakai tubuh untuk ditutup kan. Krek gitu kan. Jadi ini pintu belakang ini. Saat didorong, ini Rara ini kayak dimentalin. Ara bingung di sini. Iki sopo? Kayak ada yang dorong dari luar. Pintu ini kayak ada yang dorong dari luar.
Pada saat itu juga Ara langsung balikan badan, pintu langsung ditutup kembali, dikuncilah sama Rara. Ini di luar ada siapa? Dan ini yang masuk siapa? Ini bener bapak bukan? Ara bingung. Bapaknya langsung nyopot baju, ternyata pas lagi diutin, ternyata bapaknya ini lagi ngobrol sama ibu di kamar. Bapak, iya kamu kenapa sih kayak ketakutan? Bapaknya Ara bilang seperti itu. Bapak tadi, kamu terlalu banyak halu, Nduk. Udah disiapin belum makan bapak? Bapak lapar, Nduk, belum makan. Ada itu Pak di belakang. Ara udah masak Pak. Ya wis bapak tak makan dulu yo. Iya Pak. Bapaknya ini keluar nih setelah ganti baju. Bapaknya ini keluar. Nah, Ara pada saat itu masih ketakutan. Dan ibu Ara yang lagi berbaring, Bu Sumi, ini menanyakan ke Ara, Nduk, kamu kenapa? Kok koyo ketakutan seperti itu toh, Nduk? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Ara masih kepikiran aja sih soal tadi ibu cerita itu loh Bu. Wis Nduk, gak apa-apa. Padahal Ara sendiri bukan ketakutan soal cerita ibunya. Ya memang ketakutan, tapi ini lebih takutnya kejadian yang tadi. Udah jelas-jelas pocong kok. Giliran Ara ini terjatuh, Ara udah gak konsentrasi ke pintu, justru malah bapaknya yang nampakin wujud. Udah, Ara segera lekas melupakan, dan Ara ini ngajak ibunya ini kayak candaan menjelang tidur. Bu, ingat gak Bu, Ara waktu kecil dulu gimana? Sebenarnya ini untuk mengalihkan agar rasa takut ini hilang. Nggak mungkin dong kondisi ibunya seperti itu Ara ini mau jujur. Pengen jujur. Ara juga ketakutan Bu, tadi diliatin seperti ini. Pengen banget jujur. Tapi Ara tahu, Ara udah SMA, Ara ngerti ini yang mana yang harus diceritakan, mana yang enggak. Ara kebingungan pada saat itu. Ara bener-bener bingung. Ara ini cerita-cerita tentang Ara masih kecil ya kan. Ara dulu main di kali segala macam, dimomong sama ibunya. Ara ini bener-bener mengalihkan cerita. Ibunya juga menyauti, iya Nduk, dulu pas Mbah masih hidup kamu sering digendong di sawah, kamu sering metik jagung di kebunnya Mbah dulu ya Nduk. Ini lagi ngobrol seperti itu. Ngobrol. Bu Sumi ini kayak ngantuk. Ara sambil ngelus-ngelus kepala ibunya. Bu Sumi tertidur. Ara pun lega. Alhamdulillah ibu udah tidur. Pada saat Bu Sumi tertidur, ini baru mungkin kurang lebih 10 menit Bu Sumi tertidur. Ara masih tiduran di situ, dan Ara ini mikir, karena udah ada bapak kan, otomatis Ara mau pindah ke kamar. Ara juga mau nengok adiknya, terus Ara juga mau mempersiapkan untuk sekolah besok. Nungguin ini, sambil nungguin bener-bener ibunya ini lelap banget. Wah, ini udah lelap nih. Ara udah mikir, udah ada bapak ini, nanti gantian sama bapak yang jagain ibu ya kan. Saat Ara ini pelan-pelan biar ibunya tidak terbangun, Ara ini turun dari ranjang ini pelan-pelan biar ibunya nggak terbangun. Pelan-pelan turun dari ranjang. Saat kaki kiri ini menginjak lantai, ini baru kaki kiri, kaki kanan ini belum menginjak nih. Kaki kiri baru menginjak, tiba-tiba boom! Ini Ara mendengar suara rintihan orang minta tolong. Tolong aku! Tolong aku! Boom! Ara kaget di sini. Itu kok ada suara orang minta tolong. Kaki kanannya ini mulai turun juga nih. Sama, kedua-duanya ini udah menginjak lantai. Udah mulai menginjak lantai. Nah, saat kedua kakinya ini menginjak lantai, Rara kembali mendengar suara itu tadi. Tolong aku! Tolong! Rara kaget di sini. Nah, Rara ini langsung memanggil bapaknya. Pak? Bapak? Ibunya juga gak dengar Rara manggil. Rara juga sekali nengok ke ibunya. Aduh, nanti ibu bangun gimana yo? Mending aku tak keluar lah, tak manggil bapak. Ara akhirnya meninggalkan ibunya, keluar dari kamar ya kan. Pada saat Ara ini keluar ya kan, membuka pintu kamar, Ara ini keluar. Saat itu juga di depan TV, bapaknya ini hanya mengenakan celana pendek, dan bapaknya ini menggenggam 2 pisau. Bapaknya ini mukanya pucat menggenggam 2 pisau, dan semua badan bapaknya ini sudah berdarah banyak sayatan. Bapak, pada saat itu Rara panik. Ini kejadiannya sama kayak ibunya Rara waktu kesurupan. Kenapa sekarang gantian bapaknya yang kesurupan? Pak Yanto justru sekarang yang kesurupan. Ketika saya ini dikirim cerita dan menurut saya ini aneh, ini saya selalu pertanyakan. Saya nanyain ke tim, ini gimana kok kayak gini? Emang kejadiannya kayak gini apa gimana?
Kata anak tim, udah ceritain aja seada-adanya sesuai dengan si pengirim. Dari tim ngomong seperti, aku nggak mau yang hayal nih. Enggak, Dok, ini nggak ada yang hayal. Semua pengirim di sini, ini sesuai kiriman, Dok. Gitu. Ini saya nanya sama tim, ketika memang nggak masuk akal, saya sering debat kok. Saya sering debat sama tim. Ini nggak masuk akal nih, yakin kayak gini. Saya nggak mau yang namanya cerita bohong. Enggak, ini sesuai, Dok. Kalau nggak percaya, baca ulang. Ayo kita bareng-bareng baca ulang. Ternyata bener, urutan ceritanya kayak gitu. Kok aneh yo? Ini bapaknya memegang 2 pisau. Nah, saat Rara ini menjerit minta tolong. Bapak kenapa, Pak? Tolong. Nah, adik-adiknya ini dengar karena adik-adiknya ini belum pada tidur di kamar. Adik-adiknya yang masih kecil-kecil ini pada bangun. Rara kenapa? Nah, adik-adiknya ketika melihat bapaknya, Pak Yanto sudah berlumuran darah dan membawa 2 pisau. Adik-adiknya ini nangis ketakutan. Rara langsung ngomong sama adik-adik, ayo lari dek, kita keluar dek. Semua lari. Dan di situ juga bapaknya Rara ini mengejar mereka. Bapaknya Rara membawa pisau ini, jalannya ini nggak kenceng. Jalannya ini pelan-pelan. Ini kesempatan Rara ini untuk lari bersama adik-adiknya. Rara lari sama adik-adiknya. Adik-adiknya ketakutan sambil nangis. Di sini Rara teriak-teriak minta tolong. Pada akhirnya Rara menuju ke rumahnya Pak Ali yang nggak jauh dari rumah Rara. Dan kebetulan Pak Ali ini sedang ngopi di depan rumah, lagi main catur dengan tetangga. Terus Ara langsung ngomong, Pak Ali tolong. Iya, kenapa Ara? Kenapa? Kini giliran bapak yang kesurupan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, akhirnya ini tetangga yang main catur, kita sebut saja namanya Mas Bandi. Mas Bandi ini usianya ini mungkin udah 30-an. Akhirnya Pak Ali nyuruh Mas Bandi, ini tolong jaga anak-anak, aku tak ke Kiai Imam. Nah, pada saat itu Pak Ali langsung ke tempatnya Pak Kiai Imam. Dan Pak Kiai Imam langsung menuju ke rumahnya Ara. Adik-adiknya ini dititipin di tempatnya Pak Ali. Yang menuju ke rumah hanya Ara, Pak Ali dan Pak Kiai Imam. Dan pada saat itu di depan pintu, ya kan, bapaknya Ara sedang memegang pisau persis di depan pintu, kayak menunggu seseorang. Saat Pak Imam datang ke situ, ya kan, Pak Imam ini langsung berdoa. Tapi anehnya Pak Yanto ini, ketika mereka pada berdatangan, Pak Yanto ini nggak melihat mereka. Arah penglihatan Pak Yanto bukan ke mereka, tapi justru ke kebun yang ada bambunya itu. Seolah-olah ini kayak ada sesuatu hal, pesan apa yang mau disampaikan sama Pak Yanto, ini disaut oleh kebun bambu itu tadi yang di pojokan. Kayak ada komunikasi, tapi komunikasi goib. Semua panik di sini. Tapi Pak Yai Imam ini tahu ini ada sesuatu hal yang aneh. Ini ada sesuatu hal yang memang harus dipecahkan. Pada saat itu, saat Pak Imam ini lagi berdoa di depan rumah, ini mulai warga datang. Ada beberapa warga akhirnya datang, muncul nih warga datang. Nah, pada saat itu juga, ini saksinya banyak ternyata berarti di sini. Pada saat itu juga Pak Yanto ini ngomong sama kebun itu tadi, kebun bambu tadi. Ini nggak menampakkan wujud apa-apa di kebun bambu itu, ya kan? Jaraknya deket kok, hanya 8 meter. Nggak ada yang mungkin berpuluh-puluh meter, nggak. Hanya 8 meter. 5-8 meter. Nah, Pak Yai ini ada di sebelah kanan. Pak Yai, Pak Ali, dan Ara ini ada di sebelah kanan. Dan warga ini agak jauhan ngelihatnya. Nah, pada saat itu juga Pak Yanto ini kayak komunikasi. Dan disitulah terdengar jelas kata-kata Pak Yanto ini terdengar jelas. Kamu pilih yang mana? Mana yang aku harus bunuh? Mana yang harus aku bunuh? Mana? Endi sing harus aku pateni? Endi sing kudu tak pateni? Tiba-tiba Pak Yanto ngomong seperti itu. Pak Kiai Imam tiba-tiba ngomong, neng kene orang sing bisa mbok kowe pateni. Pak Yai Imam terus berdoa. Pak Yai Imam minta tolong sama Pak Ali dan beberapa warga, tolong pegangin. Lah itu bawa pisau kok Pak, ora apa-apa, tak tungonis kok kene. Pada waktu itu langsung beberapa warga ini walaupun takut langsung memegangin tangannya Pak Yanto. Dan saat itu juga pisau tiba-tiba terlepas. Dan tiba-tiba badan Pak Yanto ini melemas dan jatuh di depan pintu. Sedang dipegangin ini, jadi kejadiannya ini di depan rumah. Anehnya Bu Sumi, kejadian serame itu Bu Sumi tidak bangun. Aneh kan? Bu Sumi bener-bener gak bangun, seolah tidak mendengar apapun. Sampai Pak Ali pun nanya ke Ara, ibumu piye? Tidur Pak, ya wis ora usah diganggu. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang juga tetangga adik di situ kan. Akhirnya Pak Ali ngomong, tolong jogonen ibu Ara. Akhirnya ada 2 orang ibu-ibu ini langsung menjaga ibunya Ara. Ternyata nggak bangun sama sekali memang, tapi memang posisinya tidur, bernafas. Entah itu reaksi obat atau gimana nggak ngerti. Yang jelas ibunya Ara ini nggak ngerti kejadian itu. Dan pada akhirnya Pak Kiai Imam ngomong, Pak Ali tolong ngomong sama Pak RT,
pakai mobil kelurahan atau apa ini tolong dibawa ke puskesmas biar dijahit. Lah nanti kalau di sana ngamuk-ngamuk lagi, wes orang percaya aku tak jogo ini, aku ono opo-opo, aku kurang yakin ini ada yang nggak beres dengan kebun itu. Nah akhirnya ditanganin warga dan Pak Yanto ini dibawa ke puskesmas. Ini kondisinya hampir sama kayak Bu Sumi, cuma dari luka-lukanya ini lebih parah Bu Sumi. Nah pada akhirnya beberapa warga ini begadang di situ di rumah, dan ada beberapa warga yang nungguin Pak Yanto di puskesmas. Hingga pada akhirnya keesokan harinya memang Pak Yanto ini nggak betah di puskesmas, ya kan? Pak Yanto udah nggak betah, padahal dari puskesmas ini udah nggak bolehin pulang. Nah di situ karena ada beberapa luka yang harus dijahit, yang goresannya ini dalam, yang goresan ini dalam dijahit, dan yang ada beberapa ini yang nggak terlalu dalam ini hanya dikasih obat. Nah setelah itu Pak Yanto ini ngomong, aku mau pulang aja. Apa yang terjadi dengan aku? Aku mau pulang aja Pak, aku mau pulang aja. Karena diantar warga. Singkat cerita akhirnya Pak Yanto pun pulang pagi harinya pulang. Terus pada saat itu Pak Imam datang ke situ juga pagi-pagi juga, ya kan. Ini bener-bener belum pada tidur sebenarnya. Pukul 7:30 pagi satu keluarga ini dikumpulkan di ruang tengah, dan Pak Imam ngomong, tak ruqyah kabeh wae iki. Ini aku harus meruqyah. Hingga pada akhirnya satu keluarga ini diruqyah. Ibunya juga bingung. Bu Sumi ketika bangun, ada apa sih sebenarnya semalam, ada apa? Nah barulah diceritain sama warga-warga. Bu Sumi tahu, terus, loh kok ngono toh? Lah pantas bapak kayak gini. Kaget juga ketika melihat luka-luka di badan suaminya. Akhirnya diruqyah lah mereka semua di situ. Disaksikan beberapa warga di situ. Singkat cerita, setelah satu keluarga ini diruqyah, ini aman. Beberapa bulan ini aman. Ceritanya belum habis. Ini lebih ngeri lagi. Ini udah aman nih, gak ada kendala-kendala apapun, keluarga udah aman. Kurang lebih 2 bulan keluarga ini mengalami hal yang aman, sudah tidak ada gangguan-gangguan. Pada suatu hari ini malam-malam, ya kan, ini kumpul. Yang belum kumpul hanya Pak Yanto. Pak Yanto pada saat itu menuju ke rumah, menuju pulang, karena Pak Yanto pada saat itu ini lagi di pabrik, dan itu jamnya Pak Yanto harus pulang. Jam 10 malam Pak Yanto ini harus pulang. Pada saat itu ini satu keluarga ini lagi ngumpul. Bu Sumi ini ngomong sama anak-anaknya, Ara dan adik-adiknya. Bu Sumi ngomong sama mereka, "Duk, anak ibu pinter-pinter, sekolah yang pinter yo." "Nggih Bu." "Wes, koyone tugas ibu sudah selesai." "Maksudnya apa toh Bu? Ibu kok ngomong kayak gitu?" "Gak apa-apa. Kalian kalau nanti ibu pergi, jangan pada takut yo. Jangan pada takut." Ibu ini ngomong apa sih? Ara ngomong seperti itu. Jawab langsung Ara ini. "Iyo Ara, pokoknya nanti kalau ibu pergi, kalian jangan pada takut. Kalau ada apa dihadepin, jangan takut sama setan. Takutlah sama mulut manusia. Ya, pokoknya kalian jangan takut sama setan." Ibu itu ngomongnya loh, gak boleh Bu ngomong kayak gitu Bu. "Gak apa-apa nak." Nah pada saat ibu ngomong gak apa-apa nak, di telinga kiri Ara tiba-tiba berdenging. Kalian pernah kan telinga kita ini berdenging? Ara ini langsung megang kupingnya Ara yang sebelah kiri. "Kenapa Nduk kuping kamu berdenging ya?" Ara belum ngomong sama ibunya kalau kupingnya dia berdenging, ibunya tiba-tiba ngomong kayak gitu. "Kuping kamu berdenging ya Nduk?" Ara langsung ngomong, "Enggak kok Bu, gatel aja Bu." Dengingan lebih keras. Kita pernah kan ngerasain hal seperti itu. Ini sebelah kiri dengan jelas berdenging dengan jelas. Tak lama kemudian tiba-tiba ada ketokan pintu. Dek 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 dek. "Assalamualaikum." Terdengar suara Pak Yanto pulang. "Waalaikumsalam." Saat Pak Yanto masuk, dengingan kuping Rara ini tiba-tiba hilang. Rara hilang. "Waalaikumsalam." Pak Yanto masuk. Dan pada saat Pak Yanto masuk, Pak Yanto langsung kaget melihat mereka semua. "Kok kalian pada diem? Ada apa?" "Tumben juga ini pada ngumpul di sini." "Iya Pak, Ibu sama anak-anak ini nungguin Bapak. Biasanya ngumpulnya di depan TV, nonton TV." "Enggak Pak, sengaja Ibu pengen ngajak kumpul-kumpul anak-anak. Ini kan kumpul malam terakhir sama anak-anak Pak." Tiba-tiba ini Bu Sumi ngomong seperti itu lagi. Nah Pak Yanto langsung kesel kan. "Ibu ngomong apa sih Bu? Bapak baru pulang kok Ibu kata-katanya gak enak kayak gitu. Nek malaikat ngerti biye gitu Bu." "Enggak kok Pak, ini kumpul-kumpul kita terakhir Pak." "Ibu, jangan ngomong kayak gitu." Ibu ini gimana toh? Pada saat Pak Yanto ini marahin ibunya,
Ini tiba-tiba Pak Yanto merasakan ada hawa panas, semburan angin yang ada di tengkuknya Pak Yanto, leher belakang. Jadi kayak ada orang hembus nafas tapi nafasnya ini panas. Pak Yanto langsung merinding di sini. Oh no, apa ini? Pada saat itu Pak Yanto langsung ngomong sama Ara. Ini belum lepas baju loh, masih pakai seragam pabrik. Pak Yanto langsung ngomong sama Ara, "Dok, ibu diajak ke kamar. Diajak ke kamar dulu." Nah, pada saat itu akhirnya Ara langsung ajak ibu, "Ayo ibu ke kamar." "Nggak usah, sebentar lagi ibu pulang kok." "Ibu ngomong apa sih ayo ke kamar? Bapak nyuruh ibu ke kamar loh." Akhirnya Bu Sumi dibawa ke kamar sama anak-anaknya ngumpul. Dan pada saat itu juga Pak Yanto ini keluar rumah, nutup pintu. Dan Pak Yanto ini ngomong sama bambu tersebut, "Tulung ojo ganggunen keluargaku. Tulung ojo ganggunen keluargaku." Pak Yanto ini ngomong sama bambu tersebut. Walaupun Pak Yanto nggak lihat apapun, hanya lihatnya bambu. Umumnya bambu, udah kebun bambu. Dan pada saat itu setelah Pak Yanto ini ngomong sama kebun bambu itu ngomong sendiri, Pak Yanto ini langsung bergegas ke tempatnya Pak Kiai Imam. Pada saat itu Pak Yanto ini ketemu Pak Kiai Imam, ternyata Pak Kiai Imam ini ada di masjid, lagi ngumpul sama warga. Nah setelah itu Pak Yanto ini ngomong menjelaskan, "Pak, ini kayaknya ada yang gak beres. Yo, aku ngerasa kok kene. Ayo ke rumah kamu sekarang." Belum dijelaskan, Pak Kiai Imam sudah merasakan hal itu. Pak Kiai Imam segera menuju ke rumahnya Pak Yanto. Dan pada saat itu pertama Pak Kiai Imam ini melangkahkan, baru di halaman loh, belum masuk rumah. Baru di halaman kan berarti lebih dekat ke pohon bambu tersebut ya kan. Pak Kiai Imam ngerasain yang benar-benar ini energi yang kuat sekali, energi yang parah sekali, ini energi yang memang mau mencelakakan. Pak Imam langsung melanjutkan dan Pak Imam ini wirid. Pak Imam wirid. Pada saat itu ngerasain yang luar biasa. Loh, wis tak ruqyah kok ya. Pak Imam ngomong seperti itu, ngomong sendiri, suara kecil. Nah, Pak Yanto tanya, "Kenapa Pak?" "Ora apa-apa, ayo kita masuk dulu." Masuklah ke rumah. Nah, pada saat itu langsung ngumpul di ruang tengah depan TV. Duduk semua silah, ya kan, bersilah. Dan pada saat itu Pak Kiai Imam ngomong sama Pak Yanto, "Pak Yanto, nuwun sewu, boleh saya menanyakan ke istri ini sampean? Karena nggak mungkin kalau udah diruqyah atau apa segala macam, saya udah minta sama Gusti Allah, terus masih seperti ini nih, ada yang nggak beres. Ini ada yang disembunyikan." Terus akhirnya Pak Yanto, boleh Pak." Nah, pada saat itu akhirnya Bu Sumi duduk juga di luar, ngumpul di situ. Ada Pak Imam, ada apa ya? Nah, ngumpul di sini. Sengaja saya datang ke sini tadi Pak Yanto manggil saya, Bu, saya mau nanya, disaksikan anak-anaknya di situ. Begitu juga Pak Yanto, disaksikan sama Pak Yanto dan anak-anaknya. Di sini Pak Kiai Imam menanyakan, "Bu, Ibu pernah berbuat apa biar saya ini tahu penyebabnya, Bu? Saya ini pengen ngerti, saya pengen tahu Ibu ini pernah berbuat apa dan apa kaitannya dengan kebun bambu depan rumah itu, Bu? Apa, Bu?" Dan di sini Bu Sumi ngomong, "Ya Pak, tapi saya ini mau cerita malu, Pak." "Apa, Bu?" "Bu, ada apa sih, Bu?" Anak-anaknya pada kayak gitu. "Mungkin kalau ini hari terakhir Ibu ikhlas." Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Pak Yanto tiba-tiba nyeletuk kayak gitu. "Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, ini udah ada Pak Kiai Imam loh." "Iya Pak, tapi Ibu kok kayak ngerasain ada hal yang aneh." "Gak ada apa-apa, Bu. Ibu cerita aja," sahut dari Ara. Nah, saat itulah Ibu Sumi jujur. Disinilah terbongkar. Jadi Bu Sumi bercerita, "Gini loh Pak Yai, jadi belakang rumah itu kan dulunya juga kebun. Tapi semenjak sekarang yang punya kebun ini sering nanam pohon apa itu di belakang. Jadi kita ini bingung kalau pas buang sampah, biasanya di situ dibikin gelombang, dibikin tempat untuk pembuangan sampah. Nah, akhirnya saya ini bingung. Waktu itu saya mau buang pembalut, saya bingung." "Apa?" "Iya Pak Yai, saya ini buang pembalut. Beberapa kali saya ini buang pembalut saya ini ke kebun depan itu Pak Yai. Yang bambu-bambu itu Pak Yai, saya ngelemparnya ke situ Pak Yai. Saya soalnya bingung. Biasanya sih Bapak ini kalau pas libur ini bakar-bakar di rumah. Semua sampah-sampah ini dibakar di belakang rumah. Tapi semenjak belakang rumah ini ada tanaman-tanaman, karena belakang rumah ini kebun orang, saya jadi bingung. Akhirnya saya buang pembalut, sampah-sampah itu ada di bawah pohon pring itu, di bawah pohon bambu itu Pak Yai." Buang pembalut? "Iya Pak Yai." "Lah terus di situ dibakar nggak?" "Enggak Pak Yai, memang masih numpuk. Saya ini mau ke situ juga takut.
semenjak ada kejadian-kejadian seperti ini. Ternyata ini beberapa kali Bu Sumi ini sering buang pembalut ke kebun bambu tersebut. Saat itu Pak Yai ngomong, Pak Yanto, kira-kira kalau malam ini saya ajak semua yang di sini ikut ke guru saya gimana? Oh ya nggak apa-apa Pak Yai. Lah mereka ini sekolahnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau di sana bisa tidur kan Pak Yai? Ya nggak apa-apa sih, di sana bisa kok. Ada padepokan guru saya. Biar semuanya beres. Iya Pak. Lah terus kita kesananya. Bentar. Saya tak ambil mobil. Kalian tunggu di sini dulu. Dan nggak lama kemudian Pak Yai ini keluar. Dan saat Pak Yai keluar, Pak Yai ini melihat di kebun bambu, kayak bentengin dulu. Dibentengin. Nggak tahu dia ini jalan memutari kebun itu. Dan nggak lama kemudian dia langsung ke rumah, jalan kaki, ngambil mobil. Setelah mobil udah di depan rumah, semuanya akhirnya pada ikut Pak Yai Imam pergi ke gurunya Pak Kyai Imam. Semuanya satu keluarga, pintu ditutup rumah dan semuanya keluar satu keluarga menuju ke padepokan gurunya Pak Kyai Imam. Pada saat di perjalanan, ya kan, lagi di perjalanan ini setengah jam, karena mungkin perjalanannya ini sejam setengah, ini baru setengah jam. Di tengah-tengah perjalanan, Bu Sumi ini ngajak ngomong sama anak-anaknya, kiri kanan anaknya yang bawa mobil ini Pak Kyai Imam, di sampingnya Pak Kyai Imam ini ada Pak Yanto. Nah, Bu Sumi ini ngomong sama anak-anak, Duk, semuanya ibu mau ngomong, pokoknya ibu ini mengucapkan terima kasih dengan adanya Pak Kyai Imam. Nggih Pak Kyai Imam. Sama-sama Bu. Pak Kyai Imam ini sambil nyupir nih ngomong seperti itu. Iya Nduk, pokoknya kita semua ini jangan takut sama setan. Sing tak maksud ibu ini, kalian ini jangan pernah takut sama hantu, jangan pernah takut sama setan. Nggih mboten Pak Yai? Iya bener ibumu. Pak Yai sambil nyupir. Bu Sumi ini melanjutkan obrolan. Takutlah kepada mulut manusia. Pak Yai Imam ini langsung ketawa. Bu Sumi bisa aja. Iya Bu yo, nek omongane tonggo ki pedes. Pak Yai Imam ini ngajak bercanda. Pada ketawa di situ. Ini kayak menghilangkan rasa takut mereka. Pak Yanto juga ngomong, Bu ojo ngomong ono to Bu Saat itu Pak Imam nyautin, iya bener kok Pak, omongane tonggo kan pedes. Nah tergantung kita ini gimana menyikapinya. Bener omongane bojomu Pak, bener omongane Bu Sumi. Nggih mboten Bu Sumi? Di sini Bu Sumi sudah tidak nyaut lagi. Bu Sumi? Bu Sumi? Nah Pak Yanto ngomong, Bu, Ibu, anak-anaknya di sini ada Ara dan adik-adiknya Ara. Ini langsung teriak, Ibu. Langsung pada saat itu juga Pak Yai Imam langsung rem mendadak. Saat Bu Sumi sudah tidak bernyawa. Bu Sumi meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Semua pada panik, semua langsung pada diam seketika. Ibu. Yai langsung, yang awalnya ini niatnya mau ke padepokan, ini langsung ke rumah sakit. Langsung rumah sakit Pak, langsung rumah sakit Pak. Pak Yanto langsung ngomong kayak gitu, langsung ke rumah sakit. Dan ternyata benar, setelah sampai di rumah sakit, pihak dari rumah sakit mengatakan kalau Bu Sumi ini sudah meninggal dunia beberapa menit yang lalu. Nggak tahu ini kenapa. Dan pada saat itu yang tadinya ceria, yang tadinya keluarga ini harmonis, yang tadinya keluarga ini penuh kebahagiaan, ini langsung penuh dengan duka. Dan keesokan harinya akhirnya dimakamkan. Gurunya Pak Kyai Imam ini juga datang. Gurunya Pak Kyai Imam ini ada lagi yang arah tujuannya awalnya mau ke tempat beliau, ya kan? Ini datang dan ngomong sama Pak Imam, telat sak seri Mam. Nggih Pak. Nah pada saat itu pemakaman Bu Sumi ini Pak Yanto meminta agar dimakamkan tidak di kampung itu, tapi di kampung Bu Sumi sendiri, mertuanya Pak Yanto, yang memang agak jauhan beda kota. Dan pada akhirnya dimakamkanlah di pemakaman di mertuanya Pak Yanto, di ibunya Bu Sumi, bersebelahan dengan makamnya ibunya Bu Sumi. Dan setelah semuanya selesai, Pak Yanto ini ngomong sama Ara, Nduk, pindah wae yuk. Nggih Pak, Ara takut Pak. Iya, ya wis, iki engko tak tekokke wong, sapa ngerti ana sing gelem nuku omah iki. Sementara sembari nunggu pembeli, kita tinggal di rumah nenek. Nggih Pak, Ara takut. Iya Pak, adik-adik juga takut. Singkat cerita, setelah 40 harinya Bu Sumi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah rumah.
pindah rumah dan rumah itu kejual. Ya kan, rumah itu dijual dan akhirnya ini Pak Yanto, Ara dan adik-adiknya Ara ini tinggalnya ini beli rumah nggak jauh dari makamnya Ibu Sumi biar satu keluarga ini bisa sering takziah. Nah ini rumahnya ini nggak jauh dari pemakaman, mungkin kurang lebih 1 kilo. Nah ini masih ada keanehan teman-teman, masih ada keanehan. Ketika 1 hari menjelang cerita ini yang akan ditayangkan, ini kita mencoba untuk kembali telepon ke sepengirim cerita. Padahal dulu-dulunya nomornya ini aktif. Dan anehnya, sekarang nomor Ara tidak aktif. Saya berdoa, mudah-mudahan Mbak Ara baik-baik saja. Positive thinking saya, mudah-mudahan mungkin ganti nomor atau apa. Tapi kok aneh? Biasanya kalau ada dari teman-teman yang memang mau ngirim cerita, yang udah ngirim cerita atau apa segala macam, kalau ganti nomor ini biasanya ngabarin ke kami yang udah ngirim cerita, Mas ganti nomor ini nih saya nih atau segala macam. Nomor Mbak Ara ini sudah nggak aktif saat kita hubungi. Mudah-mudahan dengan ada cerita ini tayang, ceritanya Mbak Ara ini, saya berharap Mbak Ara ini nonton agar menghubungi saya kembali. Dan seluruh tim ini mendoakan keluarganya Mbak Ara, semoga keluarganya Mbak Ara selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Saya juga ikut berduka dengan kepergiannya ibundanya Mbak Rara, Bu Sumi. Mudah-mudahan amal ibadah Bu Sumi ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itulah cerita yang lumayan panjang dari kisahnya Mbak Ara. Benar-benar mengerikan. Saya menemukan cerita ini langsung, ya Allah, ceritanya kok kayak gini ya. Mudah-mudahan di cerita tadi ini ada edukasi baik, ya kan. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Nah, di sini kan ada pesan nih, jangan membuang apapun, sembarang apapun ini di tempat orang atau tidak permisi atau apapun, ya kan. Kita ini membuang sampah aja bisa mengakibatkan banjir, ya kan. Kita membuang sampah sembarangan, kita ini bisa mengakibatkan alam ini nggak sayang, ya kan. Akhirnya jadi mungkin selokan mampet, kalau buangnya di selokan, di pinggir jalan akhirnya kena air, dia masuk ke selokan, mampet, akhirnya menjadikan banjir. Alam saja seperti itu, ya kan. Apalagi mereka di antara kita yang tak kasat mata, ya kan. Ya wajar lah, gimana sih kalau kita jadi mereka. Misalkan kita mungkin lagi nongkrong, lagi makan apa, ada apa. Mungkin kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada pembalut dilempar ke makanan kita. Coba bayangin, kesel nggak sih kita? Nah mungkin mereka ya juga sama. Mereka ada di antara kita. Jangan kan kok dilempar pembalut ya. Kita dilempar misalkan apalah, sendal atau apa, kita lagi makan. Kita aja kesel kok, apalagi pembalut loh, ya kan? Nah ini mungkin seperti itu. Nah, alangkah baiknya jangan sampai kita ini membuang sampah sembarangan, kotoran atau segala macam, jangan pernah membuang sembarangan. Taruh pada tempatnya, sesuai pada tempatnya yang memang nanti akan dibuang di tempat yang memang pasnya di mana nih, ada tempat sampah yang besar di mana nih, gitu. Jadi semuanya bersih. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar, pasti akan saya bacakan satu persatu. Nah, buat ceritanya yang merasa, Mas ceritaku kok belum terbacakan, langsung WA aja ya, langsung WA ke saya, ya kan, langsung WA ke saya, nanti akan saya tanyakan ke tim. Dan saya akan ngecek cerita kalian, ini ketumpuk-tumpuk nggak nih, cara nyusunnya cerita bertumpukan nggak nih, berurutan nggak nih. Nah, caranya gimana Mas? Biar gampang mudah dibacakan, caranya seperti ini. Nah, ini per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Nah ini, kayak gini nih. Nah ini nih, kayak gini nih. Per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Ini dengan cerita yang seperti ini nih, ya kan? Ini dilihat ya. Kadang-kadang editor saya ini cepet banget nih ngilangin. Nah, ini akan mempermudah kalau ngirimnya ini per paragraf dengan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ngerasa, Mas ceritaku belum terbacakan, langsung ya WA ke saya. Langsung WA ke saya. Walaupun balasnya ini agak telatan, nggak apa-apa ya, karena kan memang ada aktivitas lain. Tapi akan saya balas kok. Akan saya balas satu persatu. Saya pengennya kalian ini, komentarnya ini ada di kolom komentar. Dengan kalian komentar di bawah ini, dengan nyapa, dengan saling sapa, terus absen segala macam, ini saya tambah semangat gitu. Nah, cara ngirim cerita tadi, ini kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor saya, nomor WA saya ini 0858 704 333336. Nah nih 0858 704 333336. Tiganya 4 kali nih. Nomornya cantik kan? Iya dong. Nah, kita saling save kontak. Kalian ketika masuk ke WA saya ini langsung kasih nama biar nggak ketumpuk. Masuk, hai Mas Duduk,
pink atau apalagi cuma P kayak gitu, saya bingung nge-save-nya. Karena apa? Langsung ketumpuk itu. Langsung bener-bener ketumpuk. Langsung kasih nama aja. Ini nomor saya kok sendiri. Nomor saya sendiri. Selain nomor itu, ketika ada permintaan apa, minta apa, jangan direspon ya. Hanya nomor itu. Oke? Saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disukseskan dalam apapun, dan yang pasti ini panjang umur selalu. Saya berdoa seperti itu ya. Oke? Sukses terus. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di